Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 2. Pada siang hari ini kami akan membahas materi tentang perpajakan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Perkenalkan, saya Anessa Soleha Septiarani dari kelas 11 MIPA 2, absen 1. Saya Familiasa Gibran, absen 10. Saya Muhammad Farel Khalisa Lumal Putra, absen 19. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Yuningtyas dari kelas 11 MIPA 2, absen 31. Perkenalkan, nama saya Tanaya, saya dari kelas 11 MIPA 2, absen 35. Dan yang terakhir ada Dimas Fajar, absen 8. Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin soal perpajakan, kita harus ngerti dulu nih, apa sih pengertian dari pajak? Pajak sendiri adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Nah, setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke pos pendapatan negara lewat sektor pajak. Nah, penggunaannya sendiri ini juga untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Undang-undang tentang pajak. Kewajiban membayar pajak diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sehingga dapat dikatakan, kewajiban membayar pajak oleh warga negara Indonesia merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Lalu, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak. Secara umum, manfaat pajak dapat meliputi 4 fungsi berikut ini. Yaitu fungsi budgeter, fungsi regulasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Yang pertama, fungsi budgeter. Maksudnya adalah pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Kemudian ada fungsi regulasi. Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, dan dapat menarik investasi. Yang ketiga ada fungsi distribusi. Maksudnya adalah pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada fungsi stabilitas. Maksudnya adalah pajak juga berfungsi untuk menstabilitaskan kondisi perekonomian. Selain keempat fungsi di atas, ada juga manfaat pajak lainnya, yaitu digunakan untuk 1. Membiayai pengeluaran negara, 2. Membiayai pengeluaran reproduktif, yang ketiga membiayai pengeluaran tidak produktif, dan keempat membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tarif proporsional. Tarif pajak yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, tarif regresif atau tetap. Tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang ditetapkan. Contoh, bea materai. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh, pajak penghasilan atau PPh. Yang keempat, tarif degresif. Kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lain. 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi lain berdasarkan peraturan pemerintah. Kedua, objek pemungutan pajak adalah semua orang yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan untuk pungutan resmi adalah khusus untuk orang yang menggunakan fasilitas maupun jasa tertentu.
Ketiga, pajak memiliki surat ketetapan, sedangkan pungutan resmi lain tidak memiliki surat ketetapan. 4. Pajak tidak mendapat balas jasa langsung, sedangkan pungutan resmi mendapat balas jasa langsung. Kelima, jatuh tempo pembayaran pajak pada tahun fiskal, sementara pungutan resmi disesuaikan dengan pemakaian. Keenam, perhitungan tarif pajak dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan pungutan resmi dihitung pemerintah. Yang terakhir, pemungutan pajak sifatnya memaksa, sedangkan pungutan resmi sifatnya sesuai kebijakan pemerintah. Nah, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.